Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersama-sama berjumpa di dalam ibadah online. Kita percaya dimanapun kita berada saat ini, kasih Kristus tetap ada bagi kita semua, amin. Dan hari ini kita merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat boleh terjadi dalam hidup kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi gereja kita, dimanapun kita berada. Kita percaya Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan Dia berikan penolongnya, yaitu Roh Kudus bagi kita semua. Apapun yang jadi pergumulan, masalah kita hari-hari ini, apapun yang terjadi di negara kita, kita percaya ketika kita menaruh pengharapan kita pada Tuhan Yesus, Dia memberikan penolong. Dan kita percaya juga kita akan diberikan kekuatan. Hari demi hari mari berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mau satu dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu, sepanjang bulan kami boleh dijaga. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan, kalau kami boleh merayakan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Dan hari ini kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi, bahwa hidup kami, hati kami jadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku dan jamahlah. Ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah. Ku
Namamu saja yang ditinggikan, namamu saja yang dimuliakan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Nyatakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung yang mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Karena bagimu Tuhan segalanya, segala pujian dan pengagungan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami mau meninggikan Engkau. Dengan apa kami dapat balas kasih-Mu selain kami puji dan sembah Engkau. Dan biarlah puji-pujian kami boleh naik menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah setiap kita yang percaya siap memuji Tuhan, Allah yang dahsyat. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Biar api kemuliaan dicurahkan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Dengarkanlah suara nafas
Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita siapkan hati kita akan dengar firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan yang disampaikan boleh jadi rema bagi kita semua. Jatuh di tanah hati kita yang subur Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama siapkan hati. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku
Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sama-sama sembah Tuhan Yesus. Waralabaya shikiralabaya ralalalabaya ralabaya sate. Haleluya. Ralabaya sanararaba. Iralalabaya sikirabaya ralalalabaya sikiralalalalalala. Ralabaya sikiralalalalalalala. Haleluya, haleluya, haleluya. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. And I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Come Holy Spirit, fall in this place. And I need more and more of you. Fill me again with the
Shalom Bapak Ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, kita semua bersuka cita hari ini karena hari ini adalah hari yang khusus di mana kita merayakan bersama-sama Hari Raya Pentakosta. Saya percaya bahwa Pentakosta itu berbicara pencurahan Roh Kudus. Dan saya percaya bahwa kita merayakan bersama-sama hari-hari ini karena hari di mana pencurahan Roh Kudus memberikan kuasa kepada setiap kita yang percaya. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah saya hari ini berjudul Catching Up. Saya percaya catching up berbicara hal-hal yang harus kita kejar hari-hari ini untuk bisa mendapatkan kuasa Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa setiap kehidupan kita ya tidak terlepas kita butuhkan kuasa dari Tuhan. Karena saya percaya hanya kuasa yang memberikan mujizat dalam setiap kehidupan orang percaya. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saya percaya Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Nah, kalau sampai Tuhan Yesus melarang untuk murid-muridnya meninggalkan Yerusalem dengan maksud supaya Roh Kudus dicurahkan, saya percaya ini berbicara kuasa. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, bahwa apa yang dia alami kehidupan dia di muka bumi ini, dia banyak membuat mujizat. Dan dia merindukan hal yang sama untuk murid-muridnya juga bisa mengalami. Dan itu diperlukan kuasa untuk melahirkan mujizat. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya garis bawahi perkataan ini, bahwa murid-muridnya harus tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Garis bawahi kata menantikan. Bapak Ibu, menantikan seringkali hal yang cukup membosankan. Dalam kehidupan kita, kalau kita menanti-nantikan sebagai contoh, kapan virus corona ini berakhir? Ya. Kita menanti-nantikan terus, kapan ya? Kadang-kadang ada hal-hal yang bosan dalam hidup ini. Tapi saya ingin memberikan kabar sukacita bahwa di dalam Alkitab, kata menantikan itu satu kekuatan. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 dan ayat 31 terlebih dahulu. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini, Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Dikatakan seperti ini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu mendapat satu kekuatan yang baru. Bahkan dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita semua bahwa pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, itu ada satu kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Raja Wali punya kemampuan yang spesial. Dia mampu terbang dengan sangat tinggi sehingga musuh-musuhnya tidak dapat mengejarnya. Bahkan dikatakan burung Raja Wali memiliki kelopak mata untuk menahan sinar matahari, sehingga dia punya kekuatan yang super. Nah, dikatakan seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dia bisa naik terbang dengan begitu dahsyat, mendekat kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu dibuat mendekat kepada Tuhan sehingga dapat kekuatan yang baru. Nah, dikatakan Bapak Ibu menanti-nantikan Tuhan, dikatakan yang kedua bahwa mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Lalu yang ketiga, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, catching up itu berbicara ada sesuatu yang kita kejar. Makanya Tuhan bilang pada saat engkau menanti-nantikan Roh Kudus, engkau perlu berlari, baru berjalan. Makanya dikatakan mereka berlari tidak menjadi lesu, lalu mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Biasanya kalau kita fitness, kita kan jalan dulu ya, baru lari. Kemudian jalan lagi. Tapi sekarang beda. Tuhan mau kita lari dulu, baru jalan.
Kalau sampai Tuhan bilang kita harus berlari, ada hal-hal yang kita harus kejar dalam hidup ini. Hari ini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu bahwa kita perlu mengejar ya sesuatu yang hari ini kita akan simak, bahas bersama-sama firman Tuhan. Saya dapatkan dari hati saya yang paling dalam ada 3 hal jemaat kekasih Tuhan hari ini kita harus kejar bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama, kita harus kejar kasih. Saya mengundang Bapak Ibu untuk membuka 1 Korintus pasal yang ke-14, ayatnya yang pertama. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-14, ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Ya. 1 Korintus pasal 14, ayat yang pertama, dikatakan begini, kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Itu berarti memperkatakan firman Tuhan. Tetapi yang pertama, kejarlah kasih itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita berbicara, bernubuat, memperkatakan sesuatu, itu harus ada dasarnya, yaitu kasih. Nah Bapak Ibu, sebelum saya terima Roh Kudus sama setelah terima Roh Kudus, ini beda. Ya. Pada saat sebelum terima Roh Kudus, berkata-kata itu sembarangan, nggak ada kuasa, karena nggak ada dasar kasih. Tapi setelah kita penuh Roh Kudus, berbeda cara kita berkata-kata. Dasarnya apa? Karena punya kasih Kristus. Makanya Bapak Ibu, kasih ini yang paling penting, tidak boleh hilang. Bahkan Tuhan katakan, hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Tapi hukum yang kedua yang sama pentingnya dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi berarti ini kasih ini adalah poin yang prioritas dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, untuk kita bisa memiliki kasih yang mendalam, kita perlu Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku, mari saya undang untuk kita membuka sama-sama firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-5. Ya, bahwa kasih itu dicurahkan oleh kekuatan Roh Kudus. Jadi betapa pentingnya kuasa Roh Kudus itu kita harus miliki dalam hidup ini. Ya. Mari kita baca sama-sama Roma pasal yang ke-5, ya, ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Dikatakan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kasih itu bisa muncul, dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang mengerjakan, yang mengaruniakan kepada kita. Jadi pertama pentingnya kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus. Kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena pada saat kita penuh, dikuasai oleh Roh, maka perkataan kita beda, Bapak Ibu. Dikuasai pada saat kita memperkatakan sesuatu, bernubuat, memperkatakan firman Tuhan, dasarnya adalah kasih. Nah oleh karena itu Bapak Ibu beda, ya. Makanya saya teringat ya pada saat Roh Kudus dicurahkan dalam kitab Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4, itu dikatakan ada 2 tanda. Yang pertama ada tiupan angin yang keras, yang kedua ada lidah-lidah api. Nah saya percaya bahwa tanda yang pertama, tiupan angin yang keras, saya diingatkan Yeskil. Bagaimana Yeskil pasal 37, kalau kita baca ayat 7 sampai ayat yang ke-10, ya, itu saya teringat bagaimana tulang-tulang kering yang berserakan, yang sudah tidak punya kehidupan. Dan Tuhan suruh Yeskil untuk bernubuat. Dan pada saat dia lakukan itu, maka tulang-tulang yang berserakan itu, yang tidak punya pengharapan, bisa bersatu kembali dan memberikan satu kehidupan. Dan pada saat dia bernubuat, ada angin dari 4 penjuru mata angin. Yeskil pasal 37, ya Bapak Ibu, kalau kita buka firman Tuhan, ya, Yeskil pasal yang ke-37, ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Saya ingatkan Tuhan Bapak Ibu untuk kita simak sama-sama firman Tuhan ini. Yeskil pasal 37 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segala sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara yang berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Jadi tulang-tulang yang berserakan itu bisa bertemu lagi dan memberikan satu kehidupan. Dikatakan, sedang aku mengamat-amatinya, ya ayat yang ke-8, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Jadi ada pertumbuhan. Ya, ada urat, ada daging, ada kulit. Dan kemudian nafas. Dikatakan ayat yang ke-9, maka firman kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia. Katakanlah kepada nafas hidup, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari ke-4 penjuru angin. Ini tiupan angin yang keras dari 4 penjuru.
Saya percaya satu tanda Roh Kudus dicurahkan adalah tiupan angin yang keras dari 4 penjuru angin. Dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka dan mereka hidup kembali. Dan mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kuasa Roh Kudus itu mempersatukan. Tulang-tulang yang berserakan, yang sudah tidak punya pengharapan, itu bisa dipersatukan kembali. Saya percaya kuasa kasih ini mempersatukan. Oleh karena kuasa kasih mempersatukan kita semua. Ada satu unity yang dahsyat. Nah Bapak Ibu, saya mau cerita dulu bagaimana ya setelah dipenuhi Roh Kudus dan sebelum itu sangat berbeda sama sekali. Ya, saya mau cerita kesaksian hidup saya. Saya memiliki tetangga di dalam rumah saya di Jakarta Selatan, di mana kami tinggal. Dan saya selalu bertemu dengan tetangga saya, hubungannya baik, ya kan? Tapi tiba-tiba satu hari ada masalah, ya. Dia barusan memperbaiki pekarangannya, ya. Yang rusak itu di semen, ya. Semennya masih basah dalam proses pengeringan. Tapi di waktu yang sama, saya sedang memperbaiki pompa, ya. Jadi ada tukang pompa yang datang memperbaiki, ya kan? Dan waktu itu sudah berkarat. Jadi air yang keluar dari pekarangan rumah saya itu bercampur dengan karat, kotor. Dan itu, mohon maaf, membasahi pekarangan rumah tetangga saya. Sehingga tetangga saya itu sangat marah begitu melihat, waduh pekarangannya jadi kotor. Karena air campur karat itu merusak semua semen yang sudah ditata rapi. Sejak hari itu hubungan kami, jadi tidak baik. Ya, jadi bermusuhan. Dia kesal sekali sama saya. Padahal, Bapak Ibu, waktu sempat kejadian itu, dia sempat gedor-gedor rumah saya. Marah sekali. Saya udah datang, saya bilang, maaf Pak, saya nggak mengira keadaan seperti ini. Tapi sejak hari itu, kita nggak ngomongan lagi, kita nggak bicara satu dengan yang lain. Sampai saya bilang, Tuhan gimana ya caranya ya? Kan nggak baik ya. Masa tetangga setiap hari ketemu, kalau pulang kantor, pergi kantor, kok sekarang tiba-tiba seperti ini? Hubungan kami jadi nggak baik. Sampai akhir tahun saya rindu, untuk beli sesuatu, ya kan? Beliin parcel, kasih, nggak diterima Bapak Ibu, suruh taruh di luar. Waduh, saya bilang nggak enak. Ini hubungannya sempat sangat buruk. Saya dapat katakan seperti itu. Nah, satu hari saya bilang, Tuhan, gimana ya? Ya, caranya bagaimana? Saya sedang merenung, ya. Tiba-tiba, Bapak Ibu, ada satu buah rambutan yang jatuh dari pohonnya dia, jatuh ke pekarangan saya. Terus saya cicipin tuh buah. Waduh, manis loh. Waduh, saya juga rindu ya kalau punya pohon rambutan seperti itu. Manis bener buahnya gitu, ya. Tapi ini kan miliknya dia, miliknya tetangga saya gitu. Jadi ya sudah, saya nikmatin aja karena pas kebetulan buahnya jatuh gitu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu setelah itu beberapa bulan kemudian sempat panen lagi. Tapi kali ini aneh, ya buah-buah rambutan itu waktu panen, waktu berbuah itu justru yang banyak itu arahnya ke rumah saya. Sehingga satu hari dia mau ambil itu pakai tiang begitu ya, kayu gitu, dia coba petik nggak bisa karena saking kejauhan, karena udah ada di wilayah daerah rumah saya. Ya udah, akhirnya dia diam aja. Jadi buah-buah rambutan itu justru yang banyak itu yang ada di rumah saya. Nah Bapak Ibu, suatu saya dikasih tahu ya oleh anak saya, wah itu buah-buahnya banyak di daerah kita. Saya bilang, tapi itu kan bukan milik kita, itu kan pohonnya tetangga. Jadi saya berpikir, kita petik aja buahnya, nanti kita kasih ke rumah sebelah. Saya percaya ini Roh Kudus yang bicara sama saya. Ya, begitu kita udah petik semua, 2 kantong plastik saya anterin ke rumah tetangga sebelah. Saya bilang, ini kan Bapak Ibu yang punya, buah-buahnya ada semua, saya udah petikin. Dia kaget waktu terima itu. Dia kaget, dia bilang, loh kok gini gitu? Iya nggak apa-apa Pak, ini kan pohonnya Bapak, buahnya juga buah Bapak punya. Jadi saya cuma petikin aja, ambil, kasih. Begitu dia dijamah, sejak hari itu hubungannya nggak pernah musuhan lagi. Jadi baik Bapak Ibu. Ya. Bahkan dia bilang begini sama saya, Pak James, kalau itu buah-buahnya nanti masih banyak lagi, sekarang nggak usah anterin ke rumah saya, ambil aja semua. Kan itu udah masuk wilayah Bapak. Wah, puji Tuhan Bapak Ibu, diberkati juga akhirnya. Jadi kami petik juga buah-buah itu, lalu kami nikmatin juga seluruh keluarga pesta rambutan.
Ini terjadi. Tapi satu hal yang saya belajar, tanpa Roh Kudus saya nggak bisa lakukan itu. Karena Roh Kudus itu kasih. Makanya pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Karena apa? Karena kasih yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Betapa pentingnya kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus. Tidak cukup hanya baptisan air, ya, baptisan, tapi kita harus naik levelnya, ya, sampai baptisan Roh Kudus, sampai kita penuh dengan kuasa Tuhan. Dan saya percaya kuasa Tuhan yang sedang dicurahkan ini, yang pertama adalah kasih. Oleh karena itu kita harus kejar kasih ini. Yang setuju katakan amin. Nah, hal yang kedua yang saya ingin sampaikan, bahwa kita harus mengejar kebenaran. Mari kita buka Amsal 21 ayat yang ke-21. Firman Tuhan, Amsal 21 ayat yang ke-21. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bisa baca bersama-sama. Amsal 21 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Siapa mengejar kebenaran, yang kedua ini kita harus kejar kebenaran. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Jadi yang kedua, setelah kita mengejar kasih, yang kedua yang kita harus kejar adalah kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya mau beritahu seperti ini, bahwa Tuhan sangat benci akan dosa. Dosa itu dihakimi. Tapi Tuhan mengasihi pendosa. Orang yang berbuat dosa tetap Tuhan kasih dan Tuhan ampuni. Tapi dosanya tetap dihakimi. Oleh karena itu kita harus hidup benar. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, yang bisa memimpin kita hidup dalam seluruh kebenaran adalah Roh Kudus. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 13. Di mana Tuhan ingatkan bahwa hanya Roh Kudus yang bisa memimpin kita hidup dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Mari kita buka firman Tuhan lalu kita simak dan kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Nah, Bapak Ibu Saudaraku disampaikan seperti ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya percaya Bapak Ibu, bahwa kita dikuasai oleh kebenaran. Jadi pada saat Roh Kudus itu datang, dia akan memimpin kita untuk hidup dalam seluruh kebenaran. Jadi betapa pentingnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Betapa pentingnya kita dibaptis oleh Roh Kudus. Supaya kita hidupnya dipimpin dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu, beda kalau dulu saya belum punya Roh Kudus sama sekarang dipenuhi Roh Kudus. Beda. Saya mau cerita begini. Ya. Waktu 2 tahun dalam perkawinan keluarga kami. Ya. Dimana pada waktu itu Bapak Ibu, saya baru masuk dalam pelayanan. Ya. Tapi saya butuh dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bukan hanya memberikan kasih, membuat kita tenggelam dalam kasih Tuhan, tapi terlebih daripada itu, kita dipimpin dalam seluruh kebenaran. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Selama 2 tahun kami sempat banyak persoalan dalam rumah tangga. Bahkan saya dapat katakan hampir bercerai setelah 2 tahun menikah. Tidak mudah Bapak Ibu. Tapi saya teringat bagaimana Roh itu bisa memimpin saya untuk bisa hidup dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu, saya mau cerita, saya boleh bersaksi. Saya dengan istri itu bedanya 10 tahun, ya kan. Saya sudah selesai sekolah, saya bekerja, saya punya pengalaman yang luar biasa dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Waktu hubungan kami sebagai suami istri, ya, itu istrinya sampai sempat tanya, ya kan, memang kamu lebih tua, kamu lebih pengalaman, tapi kamu nggak pernah libatkan aku dalam keputusan. Itu saya dulu begitu, saya jalan sendiri. Dan Tuhan tegur saya, Bapak Ibu, ya. Tuhan memimpin hidup saya dalam seluruh kebenaran. Tuhan bilang begini, 1 Petrus 3 ayat yang ke-7, kalau kamu tidak pernah menghormati wanita sebagai teman pewaris kasih karunia, segala doamu itu terhalang. Itu Tuhan ingatkan saya. Makanya saya banyak problem pada saat saya jalan sendiri, saya nggak pernah. Saya merendahkan wanita, Bapak Ibu, merendahkan istri. Maka segala doamu terhalang. Itu Roh Kudus bicara sama saya. Saya jadikan istri itu bukan tulang rusuk. Padahal Tuhan ciptakan waktu itu. Ya, waktu Hawa itu diambil, itu dari tulang rusuknya Adam.
Jadi tulang rusuk bukan tulang kaki. Nah, saya letakkan istri sebagai tulang kaki. Derajatnya di bawah. Dosa, Bapak Ibu. Tuhan bilang kamu harus hidup dalam kebenaran. Dan apa yang terjadi selama 2 tahun itu pada saat saya tempatkan posisi istri itu di bawah, itu segala doa saya terhalang, nggak diberkati. Saya minta ampun pada saat Roh Kudus itu bicara sama saya. Dia akan memimpin dalam seluruh kebenaran, termasuk dalam kehidupan rumah tangga kita. Tuhan bicara, nggak bisa begini. Dan saya merasa, waduh, Bapak Ibu, udah ribut total dah dalam rumah tangga, udah hampir pecah. Tapi Roh itu yang memimpin untuk saya kembali ke dalam seluruh kebenaran. Dan waktu Tuhan tegur saya diingatkan oleh Tuhan, nggak bisa jadi tulang kaki, harus naik jadi tulang rusuk, seperti yang Tuhan mau. Pada saat saya robah, saya bertobat minta ampun sama Tuhan, saya mulai mengajak istri saya, ayo apa-apa ambil keputusan sama-sama. Hidup saya berubah. Sampai hari ini kami hidup berumah tangga luar biasa. Oleh karena Roh Kudus yang memimpin. Pertama, dipenuhi dengan kasih. Kasih yang bisa minta maaf dan melepaskan pengampunan. Ya, kasih yang menerima apa adanya. Ya, itu yang Tuhan berikan. Ya kan, Tuhan yang menuntun. Dan pada saat saya dipimpin dalam seluruh kebenaran, maka rumah tangga saya nggak pernah lagi sama. Sampai hari ini kami bisa melayani bersama-sama, itu kasih karunia. Semua oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, saya percaya pada saat Roh Kudus dicurahkan, tadi saya sempat sampaikan ada 2 tanda. Yang pertama angin. Ya, tiupan angin yang keras. Ya, pada saat Yeskiel ya bernubuat, dia mau perkatakan itu, saya percaya itu kasih. Ya, angin itu berembus. Tapi yang kedua, Bapak Ibu, api itu menghanguskan. Ya, saya percaya kalau ada dosa itu pasti dibakar. Api itu fungsinya api yang menghanguskan. Saya percaya pada saat Roh Kudus dicurahkan, kasih, tapi juga kebenaran. Karena api yang dicurahkan itu membakar segala dosa. Saya percaya hari-hari ini, ayo kita buka hati kita. Kita siap untuk dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh kasih Tuhan, dan dipimpin dalam seluruh kebenaran. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, saya diingatkan Tuhan untuk kita baca sama-sama Roma pasal 14 ayat yang ke-19. Nah, setelah kita kejar kasih, kita kejar kebenaran, yang terakhir yang kita harus kejar adalah bagaimana kita bisa saling membangun. Itu yang kita harus kejar. Roma pasal 14 ayat yang ke-19, Bapak Ibu, kita akan baca sama-sama. Roma pasal 14 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Garis bawahi, yang berguna untuk saling membangun. Ini yang kita harus kejar. Di mana kita menjadi saksi. Pada saat kita menjadi saksi, kita memberitakan kabar baik, yaitu kita beritakan damai sejahtera itu. Makanya itu yang harus kita kejar. Dan berguna apa damai sejahtera itu? Untuk saling membangun. Karena dunia membutuhkan damai sejahtera Tuhan hari-hari ini. Saya percaya di tengah-tengah pandemi COVID-19, ada begitu banyak hati yang goncang, yang nggak ada damai lagi. Kita melihat begitu banyak kesulitan ekonomi, berapa banyak orang di PHK hari-hari ini. Dan kita melihat hal-hal yang tidak menentu keadaan mendatang. Ada begitu banyak orang yang stres, goncang, ya ketidakpastian. Dan mereka membutuhkan damai sejahtera. Dan saya percaya ini harus kita kejar untuk saling membangun. Dan saya percaya pada saat kita bersaksi, memberitakan kabar baik, memberitakan damai sejahtera yang dari Tuhan, yang dipakai untuk saling membangun, maka Tuhan ada satu terobosan yang besar. Saya percaya Roh Kudus mengerjakan ini untuk kita bersaksi. Karena Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan pada saat Roh Kudus dicurahkan, maka itu membuat kamu menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus itu mengerjakan untuk kita menjadi saksi, untuk memberitakan damai sejahtera itu, untuk saling membangun. Ini yang kita harus kejar. Bapak Ibu, saya percaya bahwa hari-hari ini dunia membutuhkan kabar-kabar kasih, kabar-kabar damai sejahtera. Ya, begitu banyak orang start kehilangan pengharapan. Tapi ayo, saya percaya bahwa Roh Kudus yang dicurahkan itu akan bersaksi tentang damai sejahtera Tuhan, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Satu ayat sebagai ayat yang terakhir, Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27. Pada saat Roh Kudus itu dicurahkan, maka dia akan bersaksi tentang Yesus. Dan saya percaya Tuhan Yesus ini yang memberikan damai sejahtera buat kita semua. Ya.
Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa itu datang, yaitu Roh kebenaran, saya percaya ini Roh Kudus, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus ini memberikan keberanian kita untuk bersaksi. Dikatakan ayat 27, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi kita pertama-tama kita jadi orang percaya bersama-sama dengan Tuhan, dan kita harus menyaksikan kebaikan Tuhan. Itulah yang kita harus kejar. Bersaksi tentang Tuhan, yaitu damai sejahtera itu, karena Tuhan memberikan damai sejahtera itu, Bapak Ibu. Pada saat murid-muridnya ya didatangin oleh Tuhan Yesus selama 40 hari, ya Tuhan Yesus menghampiri murid-muridnya untuk membuktikan dia hidup, tapi dia selalu berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Jadi ini betapa penting, itu yang harus kita kejar. Bagaimana untuk saling membangun, kita bersaksi, dan Roh Kudus memberikan kuasa untuk kita menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saya percaya dari rumah tangga kita lalu ke Yudea, orang-orang percaya, sampai ke Samaria, orang-orang yang tidak percaya, bahkan sampai ke ujung bumi. Saya mau menutup ibadah hari ini dengan satu kesaksian lagi yang terakhir. Saya teringat bagaimana dalam rumah tangga saya memiliki seorang asisten dalam rumah tangga. Dan Bapak Ibu, dari sejak dia muda bekerja di dalam rumah tangga kami, dia sempat merantau dari sebuah kota, ya, di mana dia mengalami banyak pergumulan dalam hidupnya. Lalu dia terbuka, dia cerita, dan pertama-tama kami mendengar apa yang dia butuhkan. Dan dia butuhkan damai sejahtera Tuhan, dan kita doakan pada waktu itu dalam pergumulan masalah pribadinya. Dan setelah kita doakan, terus dia bilang, kok saya merasakan damai sejahtera yang belum pernah saya alami. Lalu dia semakin terbuka, dan kami memperkenalkan Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih dan mati bagi dosa-dosa kita, dan dia mengampuni. Bahkan dia bangkit dari segala kematian yang kita miliki dalam hidup. Bahwa ada Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, dan dia adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita semua. Karena Tuhan Yesus sudah membuktikan dirinya bahwa dia berhasil untuk menyelamatkan dirinya dari bangkit dari kematian. Saya percaya dia satu-satunya Tuhan. Dan waktu kita bersaksi tentang Tuhan Yesus, dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bahkan sampai hari ini, puji Tuhan, kalau boleh diizinkan untuk melayani bersama-sama dalam satu gereja. Saya percaya bahwa ini sesuatu yang dahsyat. Ya, hari-hari ini ayo saya undang Bapak Ibu untuk kita punya keberanian, yuk, untuk bersaksi. Saya percaya Roh Kudus yang ada dalam kita, itu yang memberikan keberanian kita untuk bersaksi. Yang pertama, Roh Kudus memberikan kasih. Yang kedua, Roh Kudus memimpin hidup kita dalam seluruh kebenaran. Tapi yang ketiga, Roh Kudus yang kita harus kejar untuk dipergunakan untuk saling membangun, untuk bersaksi kepada setiap orang hari-hari ini, ya, untuk percaya kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, berapa banyak hari ini yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus. Saya mau berdoa Bapak Ibu yang belum dibaptis, hari ini kita berdoa sungguh-sungguh, dan kita akan sama-sama mengalami kepenuhan Roh Kudus yang pertama kali. Mungkin kau berkata-kata di dalam bahasa roh, tapi juga yang kedua, engkau yang sudah kehilangan hari ini, ya, engkau mau dipenuhi kembali oleh Roh Kudus. Saya mau berdoakan Bapak Ibu semua. Mari puji Tuhan, yuk kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Saya percaya Roh Kudus yang dicurahkan bagi setiap kita yang terus berharap sama Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya, kita akan terima sama-sama. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Dengan segenap hati, katakan sama-sama. Tuhan, aku rindu. Ya Bapa. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku
rindu lawatanmu, ku rindukan kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini, Tuhan. Bapa, dari hati kami yang paling dalam, kami merindukan kuasa-Mu dicurahkan. Kami butuh Roh Kudus, karena kami tahu Roh Kudus itu mendatangkan kasih. Roh Kudus itu memimpin hidup kami dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu bersaksi, sehingga mendatangkan damai sejahtera dan kami boleh saling membangun. Tuhan, kami butuh kuasa-Mu itu dicurahkan. Oleh karena itu kami berdoa saat ini, Tuhan. Tuhan, kami sungguh lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Curahkan kuasa-Mu, Tuhan. Mari Bapak Ibu, dengan iman kita terus berharap sama Tuhan. Engkau yang sudah bisa berbahasa roh, Engkau mulai berdoa dalam roh. Tapi Engkau yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, mari sama-sama berdoa, terus berdoa dengan iman. Terima kuasa yang dicurahkan. Jangan tahan. Kalau engkau sudah mulai berkata-kata dalam bahasa yang baru, perkatakan terus dengan iman. Tuhan, curahkan Roh-Mu atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus, hari-hari ini Kau sedang curahkan bagi setiap kami yang percaya. Hari ini Tuhan, kami merindukan kuasa-Mu. Terima. Terus Bapak Ibu, terima. Oh haleluya, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Oh rasyadara bata gulika rasyadara irasyadara bata gulika rasyadara bata gulika rasyadara. Terima sampai melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Haleluya. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita satukan hati kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur jika pagi hari ini kami boleh diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak James sebagai gembala kami Tuhan, juga sebagai Karayan 1A. Kiranya Tuhan terus berkati pelayanannya bersama Ibu El. Kiranya Tuhan berkati pelayanannya boleh menjadi berkat banyak orang Tuhan. Juga diberkati anak-anaknya, berkati keluarga besarnya dan seluruh pekerjaannya. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Niko dan keempat wakilnya. Biarlah Tuhan terus pakai Pak Niko boleh menjadi alat-Mu Tuhan. Biarlah visi dan misi daripada-Mu Tuhan. Tuhan berikan pada Pak Niko boleh menangkan banyak jiwa di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Juga diberkati kesehatannya dan seluruh keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih juga kami berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia. Biarlah kami berdoa untuk pandemi COVID-19 Tuhan boleh cepat berlalu di Indonesia Tuhan. Berkati seluruh rakyat Indonesia, berikan hikmat kepada mereka Tuhan. Bila mereka boleh mentaati seluruh aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah, diberikan oleh Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya Tuhan, boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat Tuhan dalam rangka menyelesaikan penularan COVID-19 Tuhan boleh cepat berlalu dari Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang berada di rumah Tuhan. Berkati mereka satu persatu Tuhan. Mungkin yang sakit Tuhan akan sembuhkan, dan yang sedang dalam menghadapi masalah dan persoalan Tuhan, kami percaya Tuhan akan membukakan dan memberikan penyelesaian dalam masalah-masalah itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami hanya berserah kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kita ada di akhir daripada ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari dengan segenap hati dari hati kita yang paling dalam. Haleluya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan murah.
Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kekasih-kasih Tuhan di tempat ini, sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, udah pada ikut Cool belum? Cool, Community of Love, di mana kita bisa berkumpul bersama, sharing, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Visi dari Cool yaitu K, kesatuan hati, di mana kita bisa saling menguatkan, mendoakan, dan sharing satu dengan yang lainnya. T, tumbuh bersama, kita bersama-sama belajar firman Tuhan, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Dan M, memenangkan jiwa. Kita bisa ajak siapa saja, dari teman sekolah, rekan kerja, teman sehobi, tetangga, teman pelayanan, dan semuanya. Dan dari semuanya itu yang paling penting, kita bersama-sama alami hadirat Tuhan. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo ikut Cool. Gak cool, gak gaul.